Assalamualaikum Pak Budi. Waalaikumsalam. Sehat? Alhamdulillah. Begini Pak Budi, Gimana Pak Renata? saya mau konsultasi masalah pembelajaran. Oh ya. Ini kan saya mau ngajar itu materi yang berkaitan dengan matriks, terutama dalam penerapan teori matriks untuk menyelesaikan sistem persamaan linear 2 dan 3 varian. Itu di kelas berapa Pak? Di kelas 11. Oh di kelas 11. Oke. Ya, oke. Nah ini apa ya namanya ya? Ya pembelajaran yang sering saya lakukan itu kan mungkin bisa dibilang ya saya akui sendiri itu agak monoton ya gitu ya. Iya. Nah saya ingin penerapan metode yang baru biar siswa itu bisa lebih memahami. Kira-kira barangkali Pak Budi punya solusi atau punya apa ya namanya masukan lah untuk saya. Oke, jadi kedatangan Pak Renata ke sini adalah untuk sharing ya, Iya, untuk diskusi kaitannya dengan pembelajaran. Oke. Nah, kira-kira pada kesempatan ini tujuannya Pak Renata ke sini selain tadi untuk mendiskusikan pembelajaran itu apa? Maksud Pak Budi tujuan saya ngajar di kelas gitu, Iya. bukan tujuan ini. Kalau untuk tujuan di kelas sendiri itu di tujuan pembelajaran saya itu adalah siswa dapat memahami penerapan matriks dalam menyelesaikan sistem persamaan linear. Seperti itu Pak. Kira-kira ukuran keberhasilan dari tujuan yang tadi Pak Re inginkan itu apa? Untuk ukuran keberhasilannya ya menurut saya sendiri pribadi ya siswa dapat memahami penerapan teori matriks itu dalam menyelesaikan SPL atau sistem persamaan linear. Ya mungkin bisa ditunjukkan dengan tingkat keberhasilan dari tes evaluasi atau tes ulangan siswanya itu. Kalau menunjukkan hasil yang bagus berarti ya saya dapat berasumsi bahwa mungkin saya pembelajarnya berhasil gitu. Tapi kalau nilainya jeblok gitu, nilainya rendah ya berarti perlu ada yang diperbaiki lagi mungkin. Dari tujuan tersebut, ini kalau semisal nih kita di skala tentang keberhasilan dari angka 1 sampai 10, Pak Ari itu mau di angka berapa? Kalau untuk keberhasilan ya saya pengennya itu di angka 8 Pak. Minimal itu di angka 8. Jadi ya itu serendah-rendahnya lah, saya pengennya 8 walaupun saya mengakui juga bahwa yang namanya siswa kan memiliki kemampuan yang berbeda-beda gitu ya Pak ya. Tapi ya itu target mudah-mudahan ya bisa tercapai gitu. Oke, terus kira-kira apabila di situ dalam menentukan tujuan kemudian ada skala prioritas, kemudian nanti di tengah jalan ada hambatan atau gangguan yang dapat menentukan tujuan tadi, kira-kira bagaimana? Mungkin gini ya Pak ya, misalkan hambatan maksudnya selalu ada gitu ya, terutama siswa tadi yang mungkin agak terlambat dalam apa ya namanya menerima materinya. Lah mungkin pembelajaran sistem berkelompok atau grup itu mungkin lebih itu ya Pak ya, apa ya namanya misalkan anak-anak yang mempunyai kemampuan di bawah rata-rata itu kita masukkan dalam kelompok-kelompok ya secara apa ya namanya secara imbang lah, ada yang di atas rata-rata, ada yang di bawah rata-rata. Mungkin dengan cara seperti itu siswa yang punya kemampuan di atas rata-rata bisa memberikan semacam kayak pembelajaran teman sejawat gitu ya. Bisa. Itu selain strategi itu ada lagi selain strategi itu untuk memenuhi tadi tujuan pembelajaran panjenengan tadi ya bisa juga dengan dilakukan pembimbingan secara individu mungkin ya Pak ya. Kira-kira ketika misalkan di tengah pembelajaran ketika siswa sedang mengadakan diskusi kelompok, saya mungkin berkeliling untuk memberikan semacam pendampingan khusus pada anak-anak yang ada di bawah rata. Kemudian tolak keberhasilannya apa? Ketika tadi ada pendampingan khusus, kemudian ada
tadi diskusi antara temannya untuk yang tadi yang yang di atas rata-rata untuk memimpin dan lain sebagainya, tolak keberhasilannya apa rencana aksi tadi? Untuk tolak ukur keberhasilannya ya tadi saya kan menargetkan dari skor yang tadi Pak Budi sampaikan 1 sampai 10 itu saya menargetkan 8. Jadi tolak ukur keberhasilan saya ya terpenuhinya itu target saya itu. Oke. Kemudian tadi rencana aksi setelah ini di kelas berarti kan, kemudian komitmennya apa terhadap rencana pembelajaran? Komitmen saya ya akan melaksanakan pembelajaran sesuai dengan tadi yang kita rencanakan, yang saya tadi rencanakan ya, untuk membuat pembelajaran dengan sistem berkelompok, atau namanya apa itu Pak yang pembelajaran berkelompok? Discussion group. Ya, discussion group itu mungkin saya akan bentuk seperti itu. Berarti saya harus menyusun rencana pembelajaran yang itu ya Pak ya. Menyusun rencana pembelajaran diskusi kelompok seperti itu. Kemudian terakhir nih Pak Rek, ya. Setelah kita selesai tadi semuanya, kemudian tindak lanjut untuk ke depan dalam pembelajarannya Pak Rek itu apa? Kita lihat nanti barangkali ini ternyata efektif ya, ke depan saya akan konsisten dengan menggunakan pembelajaran seperti ini ya Pak. Bisa jadi kalau memang ternyata ini saya nilai efektif, ya nanti ke depan saya akan mulai perlahan untuk mengubah model pembelajaran saya yang tadinya monoton mungkin ya Pak ya. Jadi saya ubah dengan sistem diskusi-diskusi. Kira-kira gimana? Ada yang mau disampaikan lagi? Sementara cukup Pak, ini mungkin mau tak susun dulu rencananya. Nanti saya bisa masuk di kelasnya Pak Re ya. Nanti kira-kira saya lihat. Oke, siap Pak. Kira-kira gimana tadi sesuai dengan obrolan kita kan ya. Tapi nggak dinilai kan ya Pak ya? Tidak ada penilaian. Oke, siap. Saya siap. Itu ya Pak Renata ya. Boleh. Terima kasih banyak atas masukannya, atas mungkin ini sangat bermanfaat. Bermanfaat hari ini. Oke, terima kasih Pak Budi ya. Sama-sama Pak Renata. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Bentuk ini untuk mencari X-nya itu kan menjadi sama dengan A plus B. A-nya sudah kita cari, yaitu 12 dikali matriks B-nya, matriks hasilnya itu ya, ini kali ini ini kali ini. Berarti matriksnya ordernya berapa kali berapa? 2 kali 1. 2 kali 2 dikeluarkan 1. Berarti ini kali ini min 2/11 ditambah 35/11. Yang bawah garis keduanya min 3/11 ditambah 14/11 sama dengan 33/11 atau sama dengan 3. Ya. 11/11 1. Nah, sehingga ketemunya X, Y-nya sama dengan 3,1. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, kalian bisa pilih secara mau menggunakan metode ini atau ini. Jadi ada banyak alternatif dalam menyelesaikan SPLDV ini. Kalau misalnya benar kata hasil itu tergantung tipe soal. Mungkin kalau kalian soalnya dalam bentuk pilihan ganda dan tidak menggunakan proses jawaban, walaupun itu materinya tentang matrik, saya yakin kalian menyelesaikan tetap seperti ini.
konsep awal kalian, konsep dasar kalian ketika kalian apa yang dikenalkan dengan SPLBP, penyelesaiannya seperti ini. Nah, bukan ini bisa dipahami? Yakin? Bisa. Bisa. Oke. Ini nah, ini contoh soal yang lain, nah, sama ya, penyelesaian SPLBP itu ada contoh soal 3x min 4y sama dengan 5, y sama dengan 1. Pertama, kita ubah persamaan linear menjadi persamaan matriks. Sudah kita lakukan ya. Langkah kedua, kalian cari inverse dari matriks A. Matriks A itu adalah matriks koefisien. Koefisien dari SPLBP-nya. Nih, matriks A. Kita cari inverse-nya, baru kita selesaikan dengan rumus tadi, rumus persamaan matriks. Jika AX sama dengan B, maka X sama dengan A inverse kali B. Maka ketemu XB-nya yaitu 17/9 dan min 11/19. Pendek kok, dengan cara itu pendek tuh. Pendek. Salah yang doang. Ini juga separuh papan tulis. Separuh papan tulis. Nah, sekarang cara yang kedua. Cara yang kedua dengan menggunakan metode atau aturan Cramer. Tadi yang Pak Sari ya, minta Sari, Pak bahwa itu disebut sebagai aturan Cramer, yaitu dengan memanfaatkan determinan. Jadi sudah ada rumusnya. Jika AX sama dengan B, maka X1, X2 sampai Xj itu sebagai penyelesaian. Biasanya kan ada X, Y, Z, X1. X1 itu sama dengan determinan A1 dibagi determinan A. X2 sebagai variabel kedua. Ya, rumusnya adalah A2 determinan A2 dibagi determinan A. Dan seterusnya sampai XJ. XJ itu berarti variabel J. Nah, ini kan hanya dua variabel, variabel pertama, variabel kedua. Variabel J itu sama dengan determinan AJ per atau dibagi determinan A. Pertanyaan saya, AJ itu apa? A1 itu apa? A2 apa sama AJ? AJ itu apa? Itu yang nilai betul. Jadi AJ itu adalah matriks koefisien yang kolom kecilnya digantikan oleh matriks B. Bisa dipahami nggak kata-kata saya ini? Persamaannya gini, AX sama dengan B. Matriks loh ya ini ya, A besar ya. AX sama dengan B. Nah, XJ, maaf AJ, AJ itu adalah determinan matriks A mana? Determinan matriks A yang kolom kecilnya diganti oleh elemen matriks B. Matriks A itu mana? Ini kan matriks A. Ya. AJ itu adalah matriks A yang kolom kecilnya diganti oleh matriks B. C itu indeks. C itu indeks. Nah, C kan 1, 2, 3 dan seterusnya. Maka ini kan kata-kata saya kan tadi cuma beneran secara umum. AC itu adalah matriks A yang kolom kecilnya diganti oleh matriks B.
B. Kalau misalkan saya spesifikasikan J-nya saya ganti sebagai 1, nah perhatikan nih, A1 berarti matrik A yang kolom ke-1-nya diganti oleh matrik B. A2 berarti matrik A yang kolom keduanya diganti B. A3 berarti matrik A yang kolom ketiganya diganti B. Menurut Pak Renata itu kira-kira perasaannya kemarin setelah observasi itu bagaimana? Ya sebenarnya saya sebagai guru kan sebenarnya udah lama ya, tapi karena kemarin langsung diobservasi atau diamati Pak Budi, walaupun sebagai teman sendiri ada grogi-groginya sedikit ya gitu Pak. Tapi ya ini pengalaman apa yang namanya pengalaman yang tidak baru-baru banget, tapi biasa di supervisi oleh atasnya takut gitu ya, tapi ini diawasi atau disupervisi oleh teman sendiri, jadi ada kayak perasaan termotivasi gitu, termotivasi untuk bagaimana caranya biar saya itu bisa seperti Pak Budi. Kemudian kan kemarin nih waktu kita ngobrol-ngobrol awal sebelum observasi itu kan Pak Renata menentukan beberapa tujuan, kemudian area pengembangan yang dilakukan. Kira-kira dari rencana yang kemarin, apakah sudah tercapai semuanya? Kalau untuk rencana pembelajaran sendiri yang berkaitan dengan materi yang saya ajarkan, mungkin bisa dibilang 70% mungkin bisa 70% menurut saya mungkin ya. Tetapi kalau tujuan yang arahnya ke pengembangan seperti yang sudah saya rencanakan tentang sosial emosional siswa agar tercapai pembelajaran yang menyenangkan, yang nyaman, itu kelihatannya saya belum pede Pak untuk mengatakan bahwa tujuan itu sudah tercapai. Berarti ada beberapa yang memang belum tercapai ya Pak. Nah, kemudian dari kemarin nih Pak Renata pas observasi atau pas ngajar kemarin, kemudian kemarin juga sudah menentukan tujuan pembelajaran dan segala sebagainya semuanya. Terus pas hari hanya grade-nya itu apakah ada kelebihan menurut Pak Renata di situ? Kelebihan dari apa yang disampaikan oleh Pak Renata ini? Ya tentunya dengan model pembelajaran kemarin yang sudah kita diskusikan itu ya Pak, yang saya kelebihannya ya bisa membuat siswa itu lebih nyaman mungkin ya dalam belajar, karena dengan sistem diskusi itu saya rasa lebih efektif, karena di dalam itu kan ada teman yang punya kemampuan yang berbeda-beda, itu ketika dilebur jadi satu dalam kelompok itu yang bisa ngajari yang kurang bisa. Ya seperti halnya saya ini Pak dengan jenengan, ketika saya merasa kurang pede dalam mengajar tapi jenengan bisa memotivasi sebagai teman, itu akhirnya saya akan ikut termotivasi untuk menjadi lebih baik. Nah, kemudian tadi kelebihannya itu yang kemarin sudah realisasikan. Kemudian ini kita coba berbicara apa sih kekurangan kemarin, yang kurang apa yang kemarin Pak Renata itu menyampaikan apa itu kira-kira apa? Kalau masalah kekurangan mungkin banyak sekali yang ditulis di dalam rencana itu pembelajaran itu seperti halnya dalam penyampaian awal itu dari berdoa itu ternyata saya sampai lupa, karena itu bukan jam pertama ya Pak ya, jadi saya itu bablas aja begitu, saya berpikir jam pertama sudah berdoa gitu, ternyata kan menurut panjenengan kan tiap pergantian mapel itu harus diawali dengan doa gitu. Terus ada yang
terlupa juga ketika pengambilan kesimpulan itu saya tidak menyimpulkan itu tidak memancing siswa untuk menyimpulkan pembelajaran, tetapi dari saya sendiri itu kekurangan di segi pembelajarannya ya Pak ya, di dalam internal di matematikanya gitu. Tapi untuk di prosesnya itu saya merasa juga karena belum terbiasa kali ya, karena di matematika itu banyak sekali materi yang menurut saya itu agak susah ketika harus diterapkan model pembelajarnya macam-macam sekarang itu, kayak ada role play, ada apa namanya itu yang diskusi kelompok. Itu harus saya itu merasa saya itu harus mengajari anak itu langsung direct gitu dari saya ke siswa gitu, langsung seperti itu. Jadi saya merasa kurang yakin apa siswa itu bisa menerima katakanlah 80% sampai itu menurut saya kekurangannya. Kemudian dari nilai yang kemarin kita sepakati nih, kemarin kan Pak Renata kira-kira dari komitmennya Pak Renata itu dalam proses pembelajaran yang akan nanti diselenggarakan dan ini sudah diselenggarakan. Kemudian kan kemarin rencananya adalah 8 ya nilainya dari angka 1 sampai 10 itu berapa? Nah kemudian setelah Pak Renata itu melakukan kegiatan pembelajaran itu apakah nilainya sudah segitu atau meningkat? Belum, tadi sudah saya sampaikan, mungkin saya belum pede ya menilai diri sendiri. Tadi untuk masalah tujuan yang instruksionalnya itu mungkin 70 baru 70. Iya. Tapi yang tujuan yang pengembangan yang arahnya ke sosial emosional anak itu malah saya belum berani mengatakan gitu, apakah pembelajaran yang saya sampaikan kemarin itu sudah memberikan rasa yang nyaman enggak untuk siswanya. Tapi berdasarkan penilaian itu 70 bisa. Jadi belum tujuannya kita ya. Belum dari 80 nilai itu ya Pak Renata ya. Oke. Kemudian nah ini kita berbicara untuk kira-kira tadi sudah ada Anda sudah menyimpulkan kekurangannya, nilainya juga belum mencapai ambang batas yang ditentukan oleh Pak Renata sendiri. Nah untuk mengatasi hal itu kira-kira bagaimana? Kalau saya berpendapat sih itu mungkin kekurangan tadi itu ada pada internal saya sendiri, karena saya belum terbiasa ataupun belum termotivasi untuk melaksanakan model pembelajaran yang dengan sampaikan itu secara konsisten. Jadi ya mungkin mengatasinya ya dengan kekonsistenan itu Pak. Jadi mudah-mudahan ke depan bisa lebih meningkatkan lagi, terutama dengan model pembelajaran yang diskusi itu yang seperti dengan arahkan di sini. Kira-kira mau mulai kapan? Ya kemarin mungkin sebagai awal Pak. Jadi mungkin ke depan bisa nanti saya rancang, saya susun berdasarkan materi yang pas gitu ya, yang apa ya bisa didiskusikan, karena kalau di matematika ada konsep yang memang harus ditekankan ke anak. Jadi itu mungkin pakainya sistem direct gitu ya. Tapi kalau misalkan ada materi yang ini sepertinya materi yang anak itu bisa menggali dari itu, mungkin bisa saya gunakan diskusi. Berarti mulai nanti pembelajaran berikutnya ya, dari berdasarkan hasil tadi apa yang disampaikan oleh Pak Renata ya. Siap. Kan kekurangannya tadi apa, berarti nanti akan dipicu di pembelajaran berikutnya. Siap. Kemudian ini Pak, tadi kan kita dari awal proses ngobrol lah ya, kita katakan ngobrol lah, kalau mau coaching takutnya nanti ada ini ya Pak, kita ngobrol aja dengan juga rekannya saya juga rekannya Pak dengan dari awal kira-kira yang pertama kita ngobrol sampai ada observasi sampai sekarang kita setelah observasi ngobrol lagi, kira-kira berarti apa sih yang panjenengan peroleh atau panjenengan dari kegiatan? Pastinya apa ya, ilmu yang baru Pak. Walaupun sebenarnya itu ilmu itu ada di fintech, ada di webinar-webinar, tetapi
selama ini itu kurang menyentuh. Nah, karena kita itu tidak termotivasi untuk melakukan kalau tidak ada semacam penggerak, tidak ada pemicu atau pemantik dari teman sejawat. Kadang dari atasan pun ketika memberikan penekanan, kadang kita untuk melakukan saja agak itu Pak, agak aras-arasin lah bahasanya, tegaknya lah, malas gitu. Tapi kalau memang pemantiknya itu dari teman sejawat, teman diskusi, teman ngobrol bareng, teman ngopi bareng ya Pak ya, itu sepertinya itu menjadi motivasi tersendiri loh. Itu yang saya dapatkan itu, sehingga mungkin ke depan insya Allah ya bisa menyusul kayak Pak Budi gitu. Baik, terima kasih Pak Nata sudah menjadi mitra kami, mitra bersama ya, kaitannya dengan apa ini. Kemudian kira-kira ada lagi Pak Nata yang perlu disampaikan? Ya sering-sering aja Pak ngasih masukan Pak. Barangkali ada ilmu baru ataupun mungkin ada model atau strategi pembelajaran baru, barangkali saya bisa diberi masukan. Oke, kemudian ini ada beberapa tadi rencana yang sudah disampaikan. Nanti di sini saya akan tulis beberapa rencana yang dari Pak Nata akan lakukan ke depan setelah ini. Yang pertama itu ada di sini ada aktivitas pengembangan yang ingin dicapai pada setelah kegiatan dari kegiatan itu apa? Tadi yang masih kurang menurut saya itu berarti yang perlu saya kembangkan adalah menciptakan kondisi sosial emosional anak ketika pembelajaran agar tercapai pembelajaran yang nyaman dan menyenangkan Pak. Intinya berarti yang nyaman lah dan menyenangkan. Karena kalau udah pembelajaran udah nyaman dan menyenangkan, tentunya kan anak akan lebih mudah ketika menerima materi. Terus tujuan yang hendak dicapai dalam pengembangan ini ke depan? Tujuan yang ingin saya capai ya rasa nyaman ketika proses pembelajaran. Oke. Pada proses pembelajaran ya. Kalau itu kan matematika. Ya itu sepaneng Pak kalau matematika. Terus ukuran keberhasilan dari apa yang ingin rencana pengembangan yang ingin dicapai. Mungkin ukuran keberhasilannya bisa saya ukur melalui output dalam penilaian atau evaluasi Pak. Bisa dari nilai harian ataupun dari nilai sumatif. Tapi untuk semacam pengembangan dari tadi ya, kayak siswa itu rasa nyaman apa enggak sih, menyenangkan apa enggak, itu mungkin bisa outputnya berupa angka kali ya kayak tadi kita kan. Terus untuk pendukung keberhasilannya? Kalau pendukung tentunya itu dari awal perencanaan itu ya pastinya keberhasilan suatu kegiatan itu kan dari perencanaan ya Pak. Berarti dari administrasinya mungkin saya menata kembali modul ajarnya ya Pak ya. Terus penggunaan strategi modul-modul pembelajaran yang variatif serta penggunaan media pembelajaran yang up to date tentunya Pak, yang berkaitan dengan teknologi. Tentang waktunya? Tentang waktunya ya tadi yang saya sampaikan mungkin setelah ini Pak, setelah kegiatan coaching ini ya. Iya, kegiatan supervisi kemarin yang kita lanjutkan ke depan insya Allah lah dan bisa menerapkan dan konsisten Pak. Oke, kiranya itu Pak Renata sekali lagi terima kasih dengan sudah mau nyawel saya ya dengan observasi. Iya, sama-sama Pak. Dan ini bukan sekedar langkah awal kita ketemu ya. Iya, mudah-mudahan terus-terusan konsisten ya Pak. Mungkin itu ada lagi yang mau disampaikan mungkin? Sudah cukup Pak. Oke, itu ya Pak Ren. Terima Iya, kasih terima atas kasih. waktunya.